Hai, aku Fani. Hari ini aku pengen bahas sesuatu yang udah dikejar-kejar dari dulu. Kalian yang udah sampai ke channel aku ini pasti orang-orang yang pengen belajar tentang spiritual. Dan pasti kalian udah sering banget denger tentang dari dimensi 3 ke dimensi kelima. Terus bingung ini maksudnya apa nih? Kedengeran kayak sains tapi kedengeran kayak spiritual juga. Apa hubungannya sama spiritual juga gitu. Kayak ngerti tapi kayak nggak ngerti juga. Nah, sering banget muncul di YouTube misalnya, atau di TikTok, atau di Instagram yang ngajarin tentang meditasi, yang bilang-bilang naik ke dimensi kelima. Atau pada masa spiritual awakening masal ini banyak banget yang bilang dari kesadaran 3 dimensi naik ke kesadaran 5 dimensi. Jadi walaupun udah nonton banyak video penjelasan di YouTube tentang apa sih maksudnya kesadaran 5 dimensi yang bilang cinta tanpa syarat, terus yang 3 dimensi itu hubungannya dengan ego, tapi maksudnya apa gitu, pemahamannya apa gitu. So hari ini kita akan bahas tentang dimensi. Dan iya betul, dimensi itu ada dua sisi, yaitu dari sisi spiritual dan sisi sains. Sama aku bahas dari sisi sains dulu, apa itu dimensi. Jadi di dunia sains, dimensi itu kayak cara kita mengukur dunia ini. Jadi di sini aku mau ajak kalian pakai sedikit imajinasi kalian supaya ngerti maksudnya di sini dimensi itu apa. Kita mulai dari dimensi 0. Bayangin gini, kamu kalau pakai pensil yang menggambar sebuah titik. Nah, kemudian kamu ada di dalam titik ini, you see nothing. Bayangin kamu hanya ada di sebuah ruangan yang cuma titik doang. Kamu nggak akan melihat apapun, kamu nggak akan bisa tahu apa itu ukuran, nggak ada apa-apanya, itu namanya nol dimensi. Kemudian, dari sini kamu tarik satu garis. Nah, ini akan menjadi panjang. Ini namanya satu dimensi. Bayangin kamu itu kalau ada di sini, ya kamu ada di sini. Dimensi 1 itu kayak gini, garis gini doang. Bayangin ya, ini garis gini doang. Terus kamu ada di garis ini. Kamu hanya bisa melihat kiri atau kanan. Kemudian yang satu garis tadi, kalau kamu tambahin satu garis lagi, dia akan menjadi begini. Yang artinya gimana tau? Artinya dia itu sama kayak kertas. Dimensi kedua itu kayak gini. Contoh paling gampang yang bisa kita ketahui itu semut. Kamu bayangin ya, kalau melihat di sini ada semut. Kemudian kita buat gambaran. Semut ini dia nggak tahu ada atas, ada tinggi, ada bawah. Dia hanya melihat, oh depanku nih digambar garis, berarti aku nggak bisa melihat. Aku akan cari di tempat lain. Di sini kita garis juga. Pernah kan main-main sama semut kayak gitu kan? Dia hanya bisa melihat satu arah. Nah, itu dimensi kedua. Nah, jadi ini dimensi kedua ya. Selanjutnya, kita tambahkan tinggi. Kalau kita tambahkan tinggi, gambar ini udah sering kalian lihat. Gambar ini pasti udah sering kalian lihat di buku matematika. Ini namanya 3 dimensi. Di 3 dimensi itu artinya ada ruang untuk bergerak dalam 3 arah, panjang, lebar, dan tinggi. Kita bisa melihat kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Jadi inilah dunia yang kita tinggali sekarang. Mudah kan? Nah, itulah dimensi. Terus ada dimensi keempat. Di sains, dimensi keempat ini adalah waktu. Alam semesta tempat kita tinggal ini sekarang, ini disebut dimensi keempat karena ada panjang, lebar, tinggi, dan waktu. Kita bisa merasakan waktu. Mengenai ini aku akan buat penjelasan lain lagi karena ini dalam banget. Waktu itu penting banget buat kita untuk mengukur sesuatu itu kapan terjadinya dan bagaimana terjadinya, berapa lama terjadinya. Dunia kita butuh itu. Jadi katakanlah kamu ingin membeli telur ke warung, kamu kan membutuhkan waktu untuk mencapai tempat itu. Kalau udah mencapai dimensi keempat, otak kita itu udah nggak ada gambaran, kita nggak bisa ngerti. Otak kita itu udah nggak punya pemahaman tentang dimensi keempat dan selanjutnya. Tapi kita sering banget kan dengar tentang dimensi kelima. So kita lanjutin. Dimensi kelima di sains itu ada teori yang bilang kalau alam semesta itu punya lebih dari 4 dimensi. Bahkan sampai 10 sampai 11 dimensi. Tapi dimensi ekstra itu atau dimensi yang lebih tinggi itu, dia akan menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Jadi semakin tinggi dimensi, maka bentuknya akan semakin kecil. Kayak terlipat gitu. Jadi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa sentuh juga. Jadi dimensi lebih tinggi itu untuk menjelaskan tentang konsep yang menjelaskan hal-hal yang lebih sulit ya. Misalnya kayak kenapa ada gravitasi, kenapa ada alam semesta. Jadi di sains dimensi kelima itu kayak bukan suatu tempat yang bisa kita kunjungi, tapi itu adalah alat buat kita ngerti tentang alam semesta pakai logika dan matematika. Sampai di sini udah nggak ngerti kan? Nggak apa-apa, kita nggak punya gambaran tentang itu. Jadi susah banget bayangin dimensi di luar 3 dimensi yang kita kenal nih. Makanya di sains mereka pakai simulasi komputer buat gambaran gitu supaya kita bisa ngerti tentang dimensi yang lebih tinggi. Tapi intinya begini ya, kalau dimensi di dalam sains dengan dimensi tentang spiritual itu dua hal yang nggak sama. Di sains, dimensi itu
lagi membicarakan tentang konsep space and time, ruang dan waktu. Cara kita mengukur dunia fisik ini, physical reality ini. Nah, soal dimensi dalam sains, aku akan buatkan penjelasan terpisah. Di sini aku buat pengenalan sedikit aja supaya ada trailer nanti. Sekarang kita bahas tentang dimensi dalam dunia spiritual. Ini agak beda dengan sains tadi. Kalau kamu pernah ikutin meditasi, dengerin podcast, atau scroll Instagram, TikTok yang bahas tentang istilah 5D consciousness, pasti pernah ngerasain, wow, kayak keren banget. Tapi apa itu ya? Nah, di sini aku mau buat pembahasan lebih dalam ini supaya kita benar-benar ngerti apa itu konsep kesadaran 3D dan konsep kesadaran 5D. Jadi sebelum kita masuk ke apa itu kesadaran 3D, apa itu kesadaran 5D, penting banget buat kita itu untuk ngerti konsep ini munculnya dari mana gitu. Jadi istilah dimensi ini kayak 3D, 4D, 5D, bagaimana kita memahami dan merasakan hidup, atau dengan kata lain itu adalah kesadaran, tingkat kesadaran manusia. Konsep ini awalnya berasal dari ajaran spiritual atau konsep metafisika yang udah ada sejak zaman dahulu kala. Nggak tahu kenapa ya, orang-orang zaman dulu itu tingkat kesadarannya mereka tinggi banget. Mereka tuh konsep kesadaran dan konsep pikirannya itu kayaknya udah melebihi orang-orang zaman modern sekarang ini. Jadi ide tentang dimensi kesadaran ini diambil dari tradisi kuno, kayak filsafat timur gitu, misalnya kayak ajaran Vedas dari India, dan praktek esoterik yang ngomongin soal evolusi jiwa. Terus di era modern ini, khususnya di gerakan New Age, sekitar 20-30 tahun terakhir inilah ya, konsep ini jadi lebih populer, dimana orang-orang udah pada mulai ngejar tentang spiritual. Jadi kayak guru-guru spiritual, para penulis buku yang buat film, komunitas meditasi, mereka ini udah pakai istilah-istilah kesadaran buat gambarin perjalanan manusia dari kesadaran biasa, kesadaran 3D ke kesadaran 5D. Konsep 3D dan 5D ini datangnya itu dari pengalaman channeling ya. Channeling kalian udah tahu ya. Jadi itu kayak komunikasi dengan energi atau sebuah entitas yang lebih tinggi dari kita lah. Jadi dari hasil channeling ini kita jadi tahu bahwa bumi dan manusia itu sedang lagi perjalanan upgrade lah, naik level. Di sini level yang dimaksud itu adalah level kesadaran. Ini ya bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul aja gitu, kayak di era modern ini atau New Age ini kayak tiba-tiba muncul spiritual awakening, terus 5D consciousness, 3D consciousness. Ini bukan tiba-tiba muncul, tapi dari dulu kayak dia pelan-pelan naik gitu. Jadi mereka yang channeling ini, mereka percaya bahwa manusia itu punya potensi untuk upgrade. Maksud di sini upgrade itu adalah upgrade, menaikkan tingkat atau level kesadaran kita untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi daripada yang ini. Apa sih itu 3D consciousness? Nah, ini adalah kesadaran default kita sekarang, maksudnya kayak kita sekarang kan tinggalnya di 3D. Nah, inilah kita disebut 3D consciousness, dunia yang kita jalani tiap hari. Kenapa disebut 3D? Karena ini nyambung sama dunia fisik yang kita lihat itu panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Dan 3D ini fokus pada rutinitas kita keseharian, kayak bangun tidur, pergi kerja, sarapan, makan, bayar utang, kadang stres, kadang drama, dan lain-lain. Kesadaran kita itu lebih sering dikendalikan, lebih dipenuhi ego. Aku harus berbeda sama orang lain, aku harus mencapai ini, aku takut gagal. Nah, itu kan konsep kita hidup di dunia reality kita sekarang ini. Itulah kenapa disebut kesadaran 3D. Di dunia spiritual, 3D itu disebut alam kepadatan, atau dengan kata lain itu disebut kesadaran yang lebih rendah. Bukan berarti jelek ya, tapi karena kita masih sangat terpaku dengan tubuh dan dunia luar. Asalnya dari mana? Nah, dulu aku pernah jelasin sedikit di spiritual team. Aku ada bahas tentang ego self di situ. Konsep kita tuh masih sangat terpaku dengan tubuh ini, dipenuhi rasa takut. Itu sebenarnya adalah kemampuan manusia dari zaman dulu. Waktu itu kita masih belajar kayak mana cara bertahan hidup. Nah, jadi 3D ini kayak fondasi awal buat kesadaran kita. Kalau kalian mau ngerti lebih dalam tentang maksudnya apa sih ini kemampuan manusia dari zaman dulu, maksudnya ego self, itu kalian coba boleh nonton di video tentang spiritual team. Nah, kita lanjut. Terus apa itu 5D consciousness? Kalau 3D consciousness itu kayak level 1 di video game, penuh tantangan, penuh batasan, ya kan? Kayak kita baru masuk ke dalam game, nah kita hanya bisa main dikit-dikit, belum banyak skin kita, belum banyak duit kita, belum banyak alat kita untuk memperbesar peternakan ini, atau beli baju-baju bagus. Di 5D consciousness biasanya kamu akan merasa
lebih aman, lebih nyambung dengan alam semesta. Nanti aku akan perdalam lagi maksudnya gimana. Kalau di 5D consciousness itu, ego kita jadi kalem, jadi kawan kita, kawan baik. Di 5D ini datang dari banyak guru spiritual yang bilang kalau ini adalah tujuan evolusi kesadaran manusia. Maksudnya gimana? Mereka mengambil inspirasi ini dari ajaran kuno dan dari channeling yang bilang bumi lagi naik vibration yang kayak aku bilang tadi. Di 5D, hidup itu bakal jadi lebih enteng, intuisi jadi lebih tajam, bahkan untuk menerapkan law of attraction itu, like you attract what you are, akan jadi lebih mudah. Ini bukan soal fisik pindah tempat ya, tapi batin, kesadaran kita yang naik level. Di dunia sains, kita sering dengar kalau ada teori yang bilang kalau dunia ini kan punya 11 dimensi, ruang dan waktu yang bisa dihitung pakai rumus. Tapi masalahnya, sampai sekarang kita cuma bisa melihat dan merasakan dunia 3D pakai mata, indera perasa kita. Terus gimana caranya kalau kita mau melihat sesuatu atau mau ngobrol dengan dimensi yang lebih tinggi, kayak 4D, 5D atau lebih? Jawabannya yaitu lewat kesadaran jiwa, lewat consciousness. Jadi gini, supaya lebih gampang terbayang maksudnya apa, aku mau ajak kalian pakai imajinasi lagi nih. Yang paling dekat sama kita nih supaya membantu maksudnya kesadaran 3D, 5D, 4D ini apa? Kita pakai konsep kaca. Cermin. Kita bayangin kalau satu dimensi itu jadi satu cermin, dua dimensi itu dua cermin. Jadi kita mulai dari dimensi pertama dulu. Dimensi pertama itu hanya ada satu kaca. Jadi bayangin kalau kamu itu lagi di depan kaca, apa yang kamu lihat? Kamu hanya lihat nih apa yang ada di depan, terus benda-benda apa yang dipantulkan di kaca ini. Jadi kayak dimensi pertama dalam analogi kita, pandangan kita itu hanya ada satu arah, kita cuma melihat satu doang. Apa yang terlihat di depan kaca doang, nah terbatas banget ya kan. Nah kita lanjut ke dimensi kedua, yaitu dua kaca. Ada dua kaca gitu, apa yang terjadi? Jadi kamu itu dari kaca yang di depan kamu ini, kamu jadi bisa ngelihat pantulan kaca di belakang yang ngasih gambaran dari kaca di depan. Nah, jadi kamu bisa saling melihat depan dan belakang itu. Atau ibaratnya kamu waktu kamu masuk ke dalam lift itu kan ada kaca kiri kanan depan ya kan. Nah jadi bayangin kamu ngelihat kaca di sebelah kiri atau sebelah kanan, nah kamu bisa ngelihat yang di belakang. Jadi kamu akan ngelihat pantulannya jadi banyak banget dan gak ada habisnya, tapi cuma depan belakang. Nah inilah dimensi kedua. Kamu mulai bisa melihat lebih banyak lapisan dari pantulan kaca itu. Kita lanjut ke dimensi ketiga. Nah kalau dimensi ketiga bayangin ada 3 kaca. Jadi kamu bisa bayangin kaca itu ada 3 membentuk segitiga, kaca A, kaca B, kaca C, dan kamu itu ada di pertengahan kaca ini. Kalau misalnya kamu gerakin badan kamu sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan, nah pantulan di kaca ini kan berubah. Kamu akan melihat makin banyak lagi sisi dari diri kamu. Semakin banyak kaca kamu atau semakin tinggi tingkat kesadaran kamu, semakin banyak sudut pandang yang bisa kamu lihat, yang kelihatan sama kamu. Semakin luas sudut pandangmu, semakin tinggi pengertianmu dan pemahamanmu tentang sesuatu. Semakin bisa memaklumi, semakin bisa mengasihi, kamu jadi akan semakin bisa mengerti kondisi pantulan kaca yang lebih sedikit. Misalnya dari satu kaca atau 2 kaca, kamu jadi bisa melihat mereka yang perspektifnya lebih rendah dari kamu. Ibarat kayak universe, dia itu of course dimensinya lebih tinggi. Jadi semakin tinggi dimensi ini, universe bisa melihat kita dengan segala sisi. Jelas banget, jelas banget. Dan justru karena universe bisa melihat kita dari begitu banyak sisi, itulah kenapa universe sama kita itu sabar banget. Karena dia mengerti. Sekarang kita sambungin lagi analogi tentang kaca tadi ke kesadaran dalam spiritual. Kalau kesadaran rendah atau 3D consciousness, kayak kita cuma punya satu kaca. Kita cuma bisa melihat apa yang di depan mata kita, itu apa yang kelihatan di permukaan. Misalnya kalau hari ini ada orang di depan kita nih marah-marah, jerit-jerit, bentak, banting-banting barang gitu kan. Nah of course kalau kita tingkat kesadarannya 3D consciousness ini, kita akan bilang dia lagi kesel. IQ-nya rendah banget sih, pasti nggak diajarin sama orang tuanya gimana cara meregulasi emosi, kesabarannya kurang, pasti nggak diajarin lah gitu. Pemahaman kita tuh hanya kelihatan permukaan doang, kita hanya bisa melihat satu sisi, oh dia lagi marah. Kalau kesadaran yang lebih tinggi, maksudnya itu 5D consciousness, ini kayak kita punya banyak kaca sekaligus, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, nggak cuma apa yang kelihatan di permukaan doang. Jadi dengan contoh yang sama, kalau misalnya kamu lihat ada orang marah, mungkin dia sedang tidak baik-baik saja, ada sesuatu yang terjadi buat dia sampai sekesal itu. Jadi kita itu nggak ngejudge lagi, karena kita bisa ngelihat itu dari perspektif yang sangat tinggi. Kamu mulai bisa ngelihat pantulan dari kaca itu lebih dalam, kayak istilahnya butterfly effect.
Kalian semua udah tahu butterfly effect ya kan? Satu kupu-kupu dengan kipas yang sayapnya gini bisa menyebabkan angin topan di sana. Di sini maksudnya tuh dimana satu kejadian kecil itu bisa menjadi pemicu reaksi besar. Kamu akan paham bahwa ada rantai sebab akibat. Dia punya reaksi sebesar ini, dia bisa ngamuk di muka umum gitu. Kalau misalnya kita dengan tingkat kesadaran tinggi, kita akan melihat, oh, dia punya trauma yang belum diselesaikan. Jadi semakin kita mengerti semua ini, semakin kita bisa memaklumi dan menerima sebuah kondisi dalam hidup. Kita nggak ngejudge. Intinya semakin banyak kaca, itu semakin membantu kita untuk memahami segalanya dan bersedia menerima, memberikan pengertian, kasih sayang tanpa syarat. Inilah yang dimaksud dengan upgrade kesadaran. Yang sering kalian dengar kalau 5D consciousness itu adalah level tingkat kesadaran cinta tanpa syarat. Nah, ini yang dimaksud. Kita jadi bisa memberikan pengertian kita tanpa syarat itu just because. Karena aku tahu mungkin dia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kesadaran 3D dan 5D itu sesimpel itu. Nah, jadi di masa spiritual awakening masal ini ya, semua kejadian dan ujian-ujian hidup itu sebenarnya lagi mengasah kita untuk menaikkan tingkat kesadaran kita, atau malah sebaliknya. Kalau kita sendiri nggak bersedia untuk naikin tingkat kesadaran, of course kita akan just stay di situ, di 3D consciousness. Di tingkat kesadaran manapun kamu sekarang, remember, kamu nggak pernah salah jalan. Kamu selalu tepat di mana harusnya kamu berada. Di buku Conversations with God, yang kita lakuin di hidup ini itu digerakkan sama dua kekuatan besar, yaitu kekuatan cinta dan rasa takut. Ini nyambung banget dengan kesadaran 3D dan 5D. Kalau di 3D consciousness, kita itu dikendalikan dengan rasa takut. Jadi di level ini, hidup kita itu akan didominasi sama rasa takut, takut gagal, malu nanti dilihat tetangga, terus takut kelihatan berbeda, takut kehilangan. Akibatnya kita jadi reaktif, kita jadi egois dan gampang nyalain orang lain. Kita nggak bersedia melihat diri kita ya, karena pemahaman kita dangkal ya. 5D consciousness itu dikendalikan oleh cinta buat diri sendiri, cinta buat orang lain, cinta semesta. Nah, kita tuh jadi proaktif, kita punya empati, kita terbuka dengan kemungkinan baru karena kita itu bukan dikendalikan sama rasa takut tapi rasa cinta. Kita punya rasa percaya, kita bisa melihat dari berbagai sisi dan kita akan mengerti lebih dalam. Jadi perjalanan dari 3D ke 5D itu kayak geser dari hidup yang penuh rasa takut ke hidup yang penuh cinta. Semakin sering kita milih cinta, maka gampanglah kita naik level kesadarannya. Tapi gimana cara geser dari 3D to 5D? Aku kasih contoh lain ya. Jadi misalnya kalau di 3D consciousness, kita itu kan dikendalikan rasa takut. Misalnya ada tetangga kita atau saudara kita sendiri, mereka punya pandangan politik. Reaksi yang biasa kita lihat itu mereka malah debat, bodoh kamu milih dia. Nah, kalau 3D consciousness, rasa takut itu bikin kita jadi lebih defensif. Kita jadi sangat mudah untuk ngejudge orang lain. Perbedaan itu jadi ancaman buat kita, bukan sesuatu yang bisa kita terima. Di 5D dengan kondisi yang sama nih, nah reaksi orang yang kesadaran 5D itu gimana? Dia akan ajak ngobrol santai, nah dia bakal bilang, menarik ya, kita punya pandangan yang berbeda. Mau cerita nggak kenapa kamu mikir kayak gitu? Kamu dengerinnya dengan sabar, dengan empati, meskipun kamu nggak setuju, but you're fine. Kamu nggak akan ke-trigger sama dia. Cinta bikin kamu tuh terbuka. Kamu bisa melihat perbedaan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan belajar koneksi sama orang lain, mengenal beberapa perbedaan di antara kita. Kalau di kesadaran 3D, kita itu berpusat sama diri sendiri atau ego self. Kita merasa terpisah dari orang lain atau terdominasi. Jadi reaksi kita itu lebih cepat ke arah yang negatif ya, kayak marah, iri, cemburu, dengki gitu, frustasi, anxiety. Cara pandang kita juga sempit, kita nggak pengertian, kita cuma fokus sama apa yang lagi dialami di permukaan. Ngerasa hidup di masyarakat itu kayak penuh dengan kompetisi. Dan 5D itu berpusat pada koneksi dan persatuan dengan segalanya. Kita jadi akan punya empati dan pengertian yang lebih luas, lebih dalam. Reaksi kita juga jadi lebih tenang, lebih bijaksana. Cara pandang kita tuh luas banget. Kita bisa melihat suatu tindakan itu menjadi dampak seperti apa di keseluruhan, bukan cuma kayak di sisi aku doang. Ngerasa hidup di masyarakat itu penuh peluang. Jadi kamu tuh pengen berkembang, bertumbuh bareng sama lingkungan kamu. Jadi kita semua itu sebenarnya punya pilihan. Kita mau bergerak di frekuensi penuh cinta atau
frekuensi rasa takut. Kalau udah paham tentang dua konsep frekuensi cinta dan rasa takut, kalau aku bergerak di frekuensi penuh cinta, itu aku nggak akan takut, nggak akan khawatir, nggak akan depresi, nggak akan anxiety lagi sama segalanya di hidup aku. Dan kalau aku bergerak di frekuensi penuh cinta ini bisa membantu aku untuk menaikkan vibration atau dimensi lebih tinggi. Pernah lah kan kalian ngelihat orang itu gitu, lihat mukanya, ini orang high vibration, atau kayak ketemu sama orang ini ngerasa capek, itu low vibration. Sebenarnya kita itu punya deteksi alami untuk tahu apakah ini orang 3D atau 5D. Kalau kita udah bergerak di frekuensi penuh cinta, kita nggak akan lagi terpengaruh sama orang-orang di sekitar kita yang kesadarannya itu lebih rendah dari kita. Kenapa bisa begitu? Itu karena aku bergerak di dimensi yang lebih tinggi dan dia berada di dimensi yang nggak sama dengan aku. Kalau kita berada di frekuensi yang nggak sama, itu kita nggak connect lagi ya. Semakin tinggi tingkat kesadaran kita, maka akan semakin mudah buat kita untuk connect ke energi yang lebih tinggi. Jadi contohnya kayak para malaikat, para dewa, higher self. Kalau kita konsisten connected di frekuensi tinggi, itu akan sangat mudah banget buat kita untuk kayak memanifestasikan apapun yang memang udah ditakdirkan menjadi milik kita sendiri. It's all about energy, frekuensi, and vibration. Karena gini, kalau kamu udah se-vibration dengan impian kamu, misalnya kayak kamu mau punya lapangan golf sendiri. Lapangan golf itu kan mahal ya kan? Punya uang berarti energinya tinggi. Untuk mencapai mimpi ini, aku itu membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, dalam law of attraction, aku harus sefrekuensi dengan impian aku ini. Baru bisa aku attract that possibility ke sini. Menjadi realita yang mau aku rasakan. Jadi penting nggak untuk naikin tingkat kesadaran kita? Oh, penting banget ya. Energi positif dan energi negatif itu adalah perwakilan energi gelap dan energi terang. Semesta ini kan ada dua energi ini ya. Sesuai namanya, kita udah tahu kalau energi positif itu energi terang, dan energi negatif itu adalah energi gelap. Selanjutnya ini penjelasan lebih dalam lagi ya. Menurut kalian, energi terang itu ada di dimensi mana sih? Energi terang itu ada di dimensi kelima. Energi gelap, dia itu berada di dimensi 2 ke bawah. Dimensi ketiga ini dia spesial banget ya. Why? Karena dia itu menampung energi gelap dan energi terang secara bersamaan pada saat yang sama. Itulah kenapa konsep dualitas ada di 3D. Di 3D ini ada benar, ada salah, ada cinta, ada takut, ada kaya, ada miskin, ada cantik, ada jelek, ada pintar, ada bodoh, dan sebagainya. Dualitas. Sampai di sini udah ngerti ya? Kemudian pasti akan banyak yang nanya, terus dimensi keempat di mana? Kok dilompatin gitu? Dimensi keempat itu nggak ada dualitas. Nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada terang, nggak ada gelap, nggak ada emosi, nggak ada kepercayaan, nothing. Nggak ada kesadaran, nggak ada apa-apa di sana. Coba bayangin kenapa gitu. Kenapa sang pencipta menciptakan dimensi ini yang gak ada isinya? Nah, jawaban itu karena supaya mencegah energi negatif dari kesadaran yang lebih rendah, kesadaran 1, 2, 3 dimensi, masuk ke 5 dimensi. Jadi dimensi 4 ini harus kosong. Harus ada pembatas istilahnya. Itulah kenapa dalam spiritual seringkali disebutkan perpindahan kesadaran 3D ke 5D. Yang 4D dilewatin. Sebenarnya 4D ini adalah sebuah saringan energi gelap supaya nggak masuk ke energi terang. Untuk menaikkan tingkat kesadaran dari 3D to 5D itu gimana sih caranya? Kan kita udah sering dengar ya kan, tapi how? Exactly how caranya? Kita harus membersihkan energi negatif kita, energi gelap dalam diri kita yang low vibration, yang penuh trauma, yang banyak limiting belief-nya. Nah, kita harus kosongin dulu. Jadi bayangin gini, kalau kamu mau minum air yang bersih, kamu kan harus saring dulu air ini kan. Jadi ibaratkan gini, kalau air kotor atau air yang nggak layak minum itu adalah 3D consciousness. Air yang kotor tadi ini ya, yang belum layak minum, air ini harus melewati saringan ini dulu, kemudian dia akan menjadi air bersih dan air yang layak diminum ya kan. Saringannya ini adalah 4D, minum air yang sudah selesai disaring, yang sudah layak minum ini adalah 5D. Ini juga menjawab kenapa kita mengalami spiritual awakening. Di masa spiritual awakening ini ibaratkan kita sedang berada di 4D consciousness. Itulah kenapa waktu masa spiritual awakening ini kan banyak orang yang merasa kosong, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak senang juga nggak sedih. Nah, jadi di sini ini kayak saringan. Di masa ini juga kita kan mulai menghapus limiting belief, healing inner child, ya kan, supaya naik tingkat kesadarannya, memaafkan diri kita yang dulu. Mendengar sampai sini tentang consciousness sudah pada ngerti ya? Pertanyaan selanjutnya, nah kalau gitu sekarang tingkat kesadaranku ada di mana nih? Ada di 3D atau ada di 5D? Sebenarnya ada banyak cara untuk ngetes
di mana tingkat kesadaran kita. Kamu bisa ngecek ini kapanpun dan dimanapun tanpa bantuan profesional, asalkan kamu jujur sama diri sendiri. Cara termudah adalah kamu bisa melakukan pengecekan energi. Cek frekuensi kamu di tabel frekuensi. Kalau energi kamu berada di 200 ke atas, berarti kamu itu ada di high vibration, 5D consciousness. Kalau sebaliknya, berarti 3D. Kita semua adalah perwakilan dari kesadaran kolektif atau energi semesta. Meskipun sudut pandang yang bisa kita lihat sangatlah terbatas, sangat sedikit, tapi bukan artinya kita harus mencapai ini, mencapai itu, harus lebih baik dari si dia. No, kita semua adalah bagian yang sangat penting dari kesadaran kolektif itu sendiri. Malah sebaliknya, kalau kita semua bersatu, kayak menyambungkan serpihan-serpihan kaca, ini akan menyatu kembali seperti kesadaran kolektif awal. So, semesta itu membutuhkanmu. Tambah kamu, kacanya akan bolong, tak lengkap. So, jangan pernah bilang lagi kamu nggak berharga, oke? Jadi pada masa spiritual awakening ini, kita nggak bisa stay terlalu lama di 4D consciousness. Karena dalam state kekosongan ini, atau di saringan ini, energi kita itu nggak konsisten. Jadi kan kita tiap hari hidup di lingkungan kita, ada orang yang high vibration, ada orang yang low vibration. Jadi kan kita juga nggak sadari bahwa kita tiap hari keseharian kita tuh melakukan pertukaran energi dengan orang, ya kan? Akan gampang banget buat diri kita, energi kita itu, misalnya aku gabung sama dia, nanti energi aku tiba-tiba naik, nanti gabung sama dia energiku turun. Jadi energi kita itu naik turun, naik turun, naik turun, gak konsisten. Hasilnya kita akan capek banget karena bentar di sini bentar di sana energinya. Sedikit tambahan ya, untuk cek tabel frekuensi ini, banyak yang salah paham kalau berada di state kosong atau 4D consciousness ini, dimana kamu ngerasa kayak ya fine-fine aja, nggak ada masalah kok, biasa aja, kayak datar gitu hidupnya, kayak merasa nggak ada kejadian spesial. Misalnya kayak ada keributan di luar sana, kamu memilih untuk menghindar, bersembunyi di rumah, kayak nggak ada kejadian apa-apa, kayak nggak nampak apa-apa, I can't see nothing gitu. Ini nggak sama dengan state frekuensi 600 ya, atau 500 itu berada di perasaan peace, damai. Aku akan tetap bahagia, aku akan tetap open, aku tetap akan menggunakan cinta untuk menyambut dunia ini. Itu bedanya di situ ya. Jadi kunci utama supaya kita bisa naik level kesadarannya, dan kalau kamu pingin law of attraction kamu termanifest dengan cepat, hal pertama dan wajib sekali kamu lakukan yaitu adalah keluar dari zona nyaman atau lingkungan toksik. Karena frekuensi itu saling mempengaruhi ya, aku udah berulang kali bilang, dan biasanya akan cepet banget upgrade buat diri kita kalau kita udah keluar dari zona nyaman. Kamu nggak bisa ingin upgrade tapi berada di lingkungan toksik gitu. Aku udah bilang berulang kali, never. Tapi kan Van, dunia ini kan memang diciptakan dualitas, ada terang ada gelap. Gimana tuh penjelasannya Van? Saat sang pencipta menciptakan segalanya, itu memang udah ada dualitas. Yes, sebenarnya waktu kita diciptakan, kita tuh berada di energi terang atau high vibration. Tapi karena kita mau having human experience, kita mau merasakan siapa kita sebenarnya, kita membutuhkan energi gelap, low vibration, dan semua itu diberikan ke otak kita itu sejak lahir dengan batasan-batasan dunia, ibaratnya kayak hasil cuci otak. Padahal aslinya kita itu adalah cinta tanpa syarat, high vibration. Karena mau having human experience dan mengenal diri sendiri lebih dalam, kita menurunkan frekuensi kita yang dari high vibration itu jadi low vibration, dan datanglah kita ke tempat yang indah ini. Paham kan? Kita udah jalan jauh banget ya. Sekarang kita tarik benang merahnya. Perbedaan dimensi sains dan spiritual. Sains itu ngomongin tentang dunia luar kayak partikel, gravitasi, alam semesta, string theory, misteri gravitasi. Aku akan buat pembahasan terpisah. Kalau spiritual itu ngomongin dunia dalam, soal pikiran, hati, kesadaran, damai, connections, naik level. Kalau sains pakai otak kiri, logika, harus ada bukti. Kalau di spiritual itu pakai otak kanan, pakai feelings, perasaan, dan pengalaman. Keduanya sama-sama penasaran sama hal yang lebih besar di luar kita. Dua dunia, dua cerita, tapi sebenarnya sama semua, ingin mencari tahu yang lebih besar, lebih dalam. Aku harap video ini bisa membantu kamu mengenal diri kamu lebih dalam lagi. Dan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan for manifestation untuk berkontribusi dalam perjalanan spiritual awakening kamu. I hope this video is helpful for you. See you in the next video. Bye-bye!